Ternyata Riko adik Denada tahu persis bahwa mobil tersebut cicilannya sebesar 4,2 juta setiap bulannya dan pesan pada Resa. Gaya lu ope kiri, ope kanan, ope depan, ope belakang. Itu anak kandung lo. Mobil aja begitu aja cuma suruh anak. Pakai nama orang lagi. Kalau di dalam podcast itu dibilang tante tahu siapa bapaknya, kenapa kok tante malah yang tante serang gitu adalah yang malah keponakan sendiri. Halo guys, kembali di channel FKR Project. Nah, aku ada produk dari Vaseline nih, yang SPF-nya sudah 5+++. Dan aku suka pakai produk ini nih, karena ini bukan cuma bikin kulit kalian lebih cerah, tapi juga ngelindungin dari sinar matahari, teman-teman. Kalau di dalam ruangan itu ngelindungin dari sinar AC, bahkan layar-layar aku nih, teman-teman ya. Dan di sini itu teksturnya tuh ringan banget, adem di kulit, cepat nyerap dan enggak lengket sama sekali. Jadi nyaman dipakai di siang hari. Dengan perlindungan UVA dan UVB, kulit tetap terasa segar, lembab, dan kelihatan lebih cerah walaupun sering kena panas ya. Langsung aja yang pengen beli, ini linknya di bawah video ini. Ya, kali ini kita bakal bahas beredar sebuah chat Enrico soal cicilannya 4,2 juta. Emang bener nggak sih? Yaudah yuk kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan kasus-kasus yang sedang viral. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, ini dia yang beredar, percakapan WhatsApp Enrico Tambunan. Wow, kok bisa bocor ya? Kita lihat teman-teman. Nanti kalau bicara dengan Resa, tolong tahu juga ya Tan, bahwa cicilannya 4,2 juta per bulan. Aku nggak tahu kalau di sana kira-kira berapa penghasilannya per bulan dari Grab atau sewa mobil. Tapi kalau aku lihat ini kayak AI ya. Terus tulisan juga salah-salah. Terus telepon, dan ini 2025 ya chatannya. Ternyata Riko adik Denada tahu persis bahwa mobil tersebut cicilannya sebesar 4,2 juta setiap bulannya dan pesan pada Resa. Oke. Ini nggak tahu, kalau dugaan aku sih ini kayaknya AI sih. Ini hanya dugaan aku ya. Tapi gimana menurut kalian, apakah ini emang beneran atau tidak nih? Chat WA-nya itu tersebar gini. Ya oke, next. Nggak kakak, nggak adik, kecipuk. Gaya elit bayar Avanza sulit. Gaya lu elit, bayar Avanza sulit. Lu ya. Gaya lu ope kiri, ope kanan, ope depan, ope belakang. Itu anak kandung lo. Mobil aja begitu aja cuma suruh anak. Pakai nama orang lagi. Ngapain nama adiknya juga masuk itu? Ngapain adiknya tuh? Zalim banget sama ponakan sendiri lu. Jadi om lu. Oh ya, adiknya yang mana? Ini adiknya yang klarifikasi ya. Konten yang ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah. Nggak tahu punya hati ya. Si om ini loh. Kok malah mobil mau ditarik? Pakai nama lu. Siapa lu? Mendol. Jangan mendol iki. Ya kasihan si Resanya no. Bingung dong dia loh. Ini kan udah ngasih uangnya Brionya. Aku udah dijual, aku juga pakai, yang beli juga pakai koneksinya si Resa loh guys. Pakai duit sendiri atas nama orang. Itu pakai koneksinya Resa. Sakno arek iku. Udah berharap oh ya udah nih mobilnya lebih bagus ya kan. Harga Avanza kan mungkin udah di atas 100-an ya, 200-an lah ya. Ya wes lah, kan 99 kan lumayan nih. Kalau harga Avanza 200 berapa? 205 ya harga Avanza ya, C ya. Ada masalah yang membuat akhirnya terungkap semua setelah dipendam puluhan tahun. Hebat tuh, tapi bisa mendam puluhan tahun, hebat.
Bayangkan mobil yang pertama aja mereka masih sabar loh sampai lunas. Mobil yang pertama aja yang katanya mau dikasih itu ke Resanya aja masih bisa sabar. Bu Ratih yang nyicil ya wis lah sampai lunas. Itu pun masih bisa sabar. Tapi begitu dikerjain lagi sampai yang Dua kedua, kalinya ya. mobil kedua, si Avanza ya dengan cicilan segitu gedenya dan diatasnamakan juga bukan atas nama keluarga yang nyicil, itu sih keterlaluan ya. Kebacut. Sangat-sangat keterlaluan. Jadi kalau dengar ceritanya Resa ini aku benar-benar getun sekali loh. Kok bisa gitu loh? Kok tegel? Oke, kita mau pijet-pijet muka, tapi sebelumnya, sebentar ya. Kita ada pijet-pijet muka, tapi sebelumnya Eke mau Itu nyicil udah dilunasi lah. Itu yang beli siapa? Yang beli DP-nya itu Bude, DM Lagonesa. Iya, Budemu. Yang sini bengkel Mama Rati. Mobil pertama ini lah. bayangin ya, mobil dibeli, ceritanya mau dikasih, tapi cuma ngasih DP kok ya cuma 20, itu loh aneh. Karena apa? 4,2 juta sebulan coba ya. Kita hitung ya say. Aja yang bikin live sendiri ya. Isu artis terus Bunda mohon angkat. Enggak, gue mau punya konten apa yang udah gue ikutin. Oke? Kalau kamu punya topik lain, monggo silakan. Kamu buka live kamu sendiri ya. Oke? Jangan ngatur saya harus apa. Kalau kamu tipe orang yang kayak Gen Z kebanyakan Gen Z yang sukanya ngatur, lu sana. Keluar aja, jangan masuk sini. Nih. Dari BIMT nih, Ahmad Saichan. Dolim banget ya, Brio dulu kan Resa bayar cicilannya dengan gaji sebagai supir sampai lunas. Setelah lunas dijual, malah uangnya dibuat untuk ambil cicilan mobil lain atas nama orang lain. Bukan nama Resa. Yang dikejar-kejar debt collector pun Resa buat bayaran cicilan. Bener-bener ya, parah banget, problematik nih. Tuh lihat, baca tuh guys. Memang perlu dibantu Resa, makanya saya suarakan. Nih. Mendol. Boleh gak sih kalian beresin aja di persidangan ya? Gak usah main-main medsos lah. Kalian bertiga kakak beradik ini kalau klarifikasi tuh agak kurang soalnya. Butuh PR training banget. Mohon maaf ya, netizen udah mau puasa nih, minimal PR training dulu deh ya. Jangan ngomongin cicilan sama DP, mobil lah, malu. Gila sih bener-bener emang. Ini netizen juga banyak yang sales mobil, yang nyicil mobil dan punya Avanza, nggak cuma lo doang, Matt. Udah ya, netizen lagi mau move on nih ke lapaknya Prilly sama Okarin ya, nggak usah klarifikasi lagi kalian. Nggak simpati kami ini, beresin aja urusan kalian di persidangan, nggak usah bawa-bawa kami. Suruh mikirin cicilan mobil kalian, malu-maluin, sumpah. Iya tapi kan harusnya kan ya itu kan atas namanya si Mendol ini ya, si Mendoliet ini. Mobilnya si Resa tuh atas namanya Mendoliet. Nah si Mendoliet ini ngelaporin ke Polola, lah kok ya Pololanya juga datang gitu loh. Pololanya juga kok ya datang. Mau maksa ngambil mobilnya, kurang ajar kan. Balikin dulu lah uangnya 99 jutanya itu, woi. Itu ngakali ya, itu ngakali. Terus aku dapat info juga ya guys. Dari yang kenal yang namanya si Ember itu ya. Kita panggil dia ini aja Mendol ya. Kita panggil adiknya Mbok D itu si Mendol. Ini gue dapat nih dari si, semoga infonya bener ya, karena gak usah takut ya keluarganya Mas Resa. Gak usah takut ya sayang. Insya Allah ini bener infonya.
Si Mendol itu emang pakai nama Mendol, gendeng pisan iku. Ngotak itu ya, ngembat uang orang lo kowe. Buktikan itu di pengadilan, kamu menang pasti. Nggak usah takut, Mas Resa. Ya, Mamski selama masih urip, tak bela kamu, tak bela sampean. Cok khawatir. Paling benci aku sama orang pelit itu. Udahlah pelit mau ngembat mobil pakai duit. Oh, ini kayaknya lebih ke Muhammad deh teman-teman. Maaf ya aku cut ya. Ya soalnya dia lagi marah-marah, nggak mungkin kan aku berkomentar juga teman-teman. Itu dia, jadi aku cut aja. Dan dimana kali ini dia kayaknya ngebahas sosok M sih, Muhammad ya, yang adiknya Denada. Yang di konten ini kan ada klarifikasi bayarnya ternyata 105 juta itulah ya. Jadi di situ intinya. Tapi isi chat ini benar ya berarti ya? Ternyata cicilannya tuh 4,2 juta per bulan. Bentar, kita coba hitung-hitungan ya. Coba contohnya targetnya tadi 12 ya. Kita kali 5 tahun nih, 12 bulan kita kali 5 tahun. Kita taruhnya aja 5 tahun lah cicilannya ya. 60 tuh ada 60 bulan. 60 bulan kita kali 4,2. Oke, 252 juta. Ya, harga Avanza ya sekitar 300 ya, 200-an segini lah, 252 ya. Berarti kalau misalnya dia DP-nya setengahnya, harusnya kalau DP 150 juta ya total cicilannya gak nyampe sebanyak itu. Sampai 4,2 juta per bulannya ya teman-teman. Harusnya secara logika aku, kalau klarifikasinya emang bener dia DP 100 jutaan karena udah hampir setengah harga tuh. Biasanya harga-harga Avanza ya udah ngedeketin 250 sampai 300-an lah ya. Enrico Tambunan, adiknya Denada, bilang harusnya Resa Rosano itu mengejar ayah kandungnya. Cuma sekarang pertanyaannya adalah, lah ibunya aja baru ngakuin Resa, gimana cara nyari bapaknya, ya kan? Di mana bapaknya? Siapa bapaknya gitu. Nah, apalagi ada undang-undang di Indonesia ini bahwa setiap anak yang lahir di luar dari pernikahan itu akan menjadi anak ibunya. Dan bila dia mau ngeklaim seorang ayah, dia harus lewat tes DNA gitu. Memang betul ya, kalau kita ngomongin masalah seorang bapak yang memberikan nafkah utama kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, memang betul. Cuma masalahnya adalah kalau dalam Islam, seorang anak yang lahir di luar pernikahan itu tidak akan bernasab sama bapaknya. Tidak boleh membawa nama bapaknya, dan hak-haknya dia terhadap bapaknya nggak bisa diklaim gitulah ibaratnya. Dan bapaknya juga nggak ada lagi kewajiban yang bisa diberikan kepada anaknya, baik dalam hal nafkah, perhatian atau apapun. Kan seorang suami atau seorang bapak itu kan punya kewajiban juga ya kepada keluarganya, memberikan makan dan minum, memberikan pakaian, memberikan rumah, ibaratnya tempat tinggal gitu ya, memberikan perhatian dan memberikan pendidikan gitu loh. Jadi tapi tanpa pernikahan itu nggak bisa diklaim gitu loh oleh seorang anak kepada bapaknya gitu loh. Bahkan bapaknya juga tidak berkewajiban untuk memberikan, kalau bapaknya meninggal gitu ya, mewarisi sesuatu kepada anaknya, itu nggak wajib loh sampai segitunya gitu loh. Nah sekarang masalahnya adalah mau kemana lah si Resa ini mencari bapaknya, sedangkan ibunya aja baru aja mengakui. Nah ini jadi seru lagi nih, kira-kira siapa nih bapaknya, ayo siapa nih kira-kira. Oke, ini sinkron dengan pernyataan Enrico yang ini ya. Enrico, adik Denada, desak Tante Ratih bongkar sosok ayah Resa, Rizky Rosano. Nah ini kan sinkron sama ini. Biasa adalah kalau di dalam podcast itu dibilang tante tahu siapa bapaknya, kenapa kok tante malah yang tante serang gitu adalah yang malah keponakan sendiri, bukan yang orang lain yang justru dialah bapaknya, dialah yang harusnya memberikan nafkah utama kalau menurut saya. Dialah yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi sekarang sudah kakak saya ditinggalin, dan kakak saya harus menanggung beban yang luar biasa, dan sekarang dijatuhkan lagi, bukan malah dilindungi. Karena kalau saya pikir-pikir, kalau misalnya di dalam keluarga lain gitu ya, logisnya adalah kalau sesuatu terjadi seperti itu terhadap apalagi keluarga perempuan, maka semuanya harus melindungi begitu. Ini yang harus bertanggung jawab adalah yang laki-lakinya. Dan yang saya bingung kok, kalau tante tahu laki-lakinya siapa, seharusnya yang diserang yang laki-laki itu. Harusnya justru keponakan sendirilah yang dilindungi.
seharusnya ini berempati dengan ada seorang ibu yang merawat anaknya. Harusnya yang diserang ayahnya ya. Ya itu kan urusannya Dinada nggak sih? Soalnya bingung juga nih, ini hamil di luar nikah soalnya. Bingung kan mau nuntutnya juga ya. Dan kata ibu-ibu tadi, kalau hamil di luar nikah ya anak itu jatuh ke ibu. Ya itu dia lah ya. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau perkawinan itu bisa menuntut nafkah. Tentunya ibu biologis dapat menuntut ayah biologis Nah, untuk memberikan nafkah bagi anak urusan tersebut Denada. melalui pengadilan. Asalkan hubungan darah bisa dibuktikan secara syah, misalnya dengan tes DNA. Nah, terkait dengan pengakuan, anak tersebut berhak mendapatkan pengakuan melalui prosedur pengesahan anak di pengadilan negeri agar status hukum ayah biologis tercatat secara administratif kependudukan. Jadi kalau memang mencari pengakuan ayah biologisnya ya harus tes DNA dulu ya. Tapi kalau ke ibunya kan ibunya yang melahirkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riko, kita tadi udah lihat video kamu ya, yang panjangnya Ini mah intinya sama aja pembelaan buat Iya sih, pembelaan si sih. Denada, termasuk si Feni Rose sekalipun. Dan lu juga Feni Rose kan pernah dibawa ke luar negeri juga kan si Rezanya gitu. Dibawa ke luar negeri iya, tapi paling pojok tuh fotonya. Ditaruh tengah-tengah dong. Dari situ aja kita udah bisa ngeliat kesimpulannya. Alah. Sekarang intinya kalau emang baik kenapa ditawarin ya? Kenapa ditawarin selama 10 hari baru umur 10 hari? Udahlah. Intinya kacamata yang waras ya, yang waras. Intinya kalian tuh nggak mau si Denada itu namanya buruk, namanya nggak mau. Makanya kalau nggak mau buruk, nama waktu masih muda perangnya dijaga, jangan asal begini, ya. Digambarkan sebagai seorang yang jahat sekali gitu. itu yang mau diluruskan ya. Ini kalau kita Ternyata masih ada lanjutannya. Kemarin Iis Dahlia, sekarang adiknya Denada mewakili keluarganya membela diri. Tidak terima kalau ibunya dijelek-jelekin di sosmed. Sekarang ada kepala, pasti ada Ada buntut. kepala ada buntut. Ada kepala, ada ujung kaki. Kalau kepalanya itu Denada, berarti buntutnya, ujung kakinya adalah ibunya, neneknya, dan keluarganya yang lain. Kalau kepalanya ada di Emilie Contessa, buntutnya ada di Denada, ada di anak-anaknya yang lain. Sekarang Denada itu udah bicara, mengakui bahwa selama ini tidak terlibat dengan pertumbuhannya Reza. Berhenti membela diri, sekarang itu waktunya reuni, saling maaf-memaafkan. Emang lebaran belum tiba, masa nunggu lebaran mau maaf-maafan dan peluk-pelukan? Denada aja ngomongnya udah kayak AI, tidak ada rasa, tidak ada terbata-bata kayak orang normal kalau berbuat salah. Lurus, air matanya kering, kayaknya udah habis kali buat operasi plastik air matanya. Kok malah sekarang adiknya mau membela diri dan gak terima kalau ibunya dijelek-jelekin. Udah jelas ibunya pasti terlibat. Jadi saya pengen lihat itu di TV, ada reuni. Keluarganya Denada datang ke tempat Bu Ratih untuk minta maaf dan peluk-pelukan itu. Jangan sampai nunggu lebaran. Terdesak dan mendesak untuk berbicara, untuk meluruskan. Bahkan merasa keberatan dengan apa yang terjadi. Nah, kemarin-kemarin, dulu-dulu, sebelum semuanya menjadi ramai, dan saat peristiwa penelantaran bahkan pembuangan anak itu terjadi, kenapa tidak ada yang mengingatkan, mencegah, bahkan merasa keberatan dengan pembuangan yang terjadi? Coba pikirkan secara logika. Oke.
Ini adalah komentar dari beberapa netizen. Kita kontennya nyantai aja ya teman-teman, agak nyantai aja ini kayak gimana ya, kayak gini aja. Itu dia dari statement dari beberapa netizen yang aku satukan. Gimana menurut kalian? Soal Eriko salah nggak ini klarifikasi? Tapi aku emang agak gedek aja di bagian momen cicilan mobil itu. Dan ya itu bener gak WA tadi yang tersebar? Ya udah aku undur dulu. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, aku minta maaf banget. Dan kalau ada kesalahan informasi mohon dikoreksi, karena aku semua dapat dari sosial media. Ya bisa jadi salah, silahkan dicari lagi untuk kebenarannya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.